Yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi pemberkatan perkawinan Adriano dan Francisca. Bapak, Mama Saksi, orang tua, rombongan keluarga, kita sekalian yang berbahagia, selamat sore. Selamat datang dan semoga rahmat serta damai kasih Allah selalu beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Nama kedua mempelai dan seluruh sanak keluarga menyerahkan anak-anak kami, Adriano dan Francisca. Mereka sudah mengenal satu sama lain dan telah memutuskan untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon, sudilah Romo meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Atas kesediaan Romo, kami haturkan limpah terima kasih. Menerima kedua mempelai serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman Gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya.
kekasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Orang Tuhan yang terkasih, Romo Michel, Romo Guido, Romo Ento, Romo Jini yang juga berkesempatan hadir pada perayaan syukur hari ini. Umat beriman yang terkasih, orang tua dari kedua mempelai, Bapak Instansi, serta Alif dan Siska yang berbahagia. Selamat sore. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat ini, kita semua tentunya disatukan dalam satu kata syukur. Syukur atas rahmat cinta yang tumbuh di dalam diri kita masing-masing. Syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang juga senantiasa kita alami dalam hidup dan terutama syukur atas persatuan kasih antara kedua anak kekasih kita, Alif dan Siska. Kita sekalian yang hadir adalah saksi dari cinta kedua pasangan kekasih ini yang kemudian akan berjanji di hadapan Tuhan. Janji untuk setia seumur hidup, menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri di dalam keluarga. Maka marilah saudara dan saudari menerima yang terkasih, di awal dari perayaan penuh rahmat dan cinta ini, terlebih dahulu kita diajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita. Saya mengaku Dengan
menghayati hidup perkawinan dalam suka dan duka hidup mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dirimu dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kisah para rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menangkap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan mengembangkan tangannya ke atasnya, supaya dia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah dengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia mengembangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis. Dan setelah dia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan dibawa kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo Dixel, Romo Ido, Romo Jimmy, Romo Ento, Frater, seluruh umat beriman yang terkasih, kedua orang tua dari kedua anak terkasih kita, Siska dan Ari, Bapak dan Mama Saksi, seluruh keluarga yang tentunya berbahagia atas peristiwa kematian hari ini. Sampai perjalanan panjang kedua kekasih kita Ari dan Siska. Apa yang telah mereka mulai di dalam sebuah perjumpaan, hari ini mereka hantar kepada Tuhan. Dalam sebuah penggalan puisi sederhana yang ditulis oleh Sapadi Djoko Damono, dikatakan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan, kayu pada api yang menjadi api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak disampaikan, seperti awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Apa makna dari penggalan puisi ini? Melalui penggalan puisi ini, kita sekalian juga diajar untuk melihat cinta yang tumbuh di dalam diri kita sekalian, juga mungkin dengan hal-hal yang sangat sederhana. Cinta yang sederhana itulah yang kemudian pada akhirnya mulai terus berkembang. Saya tidak tahu bagaimana cinta ini tumbuh di dalam kedua pasangan anak kasih kita, tetapi di awal perjumpaan juga pasti dengan hal-hal yang sangat sederhana. Entah ini salah atau benar, mungkin awal perjumpaan ini ketika waktu itu mereka saling bertanya, atau mungkin ketika waktu itu mereka saling bercerita sebagai teman, dan kemudian tumbuh benih-benih cinta. Atau entah waktu itu mereka saling berpapasan di jalan, dan kemudian kata-kata cinta mulai bergelora dalam hati. Dan yang tahu pasti kedua anak kasih itu. Tapi satu yang pasti, dari segala kesederhanaan yang awalnya hanya dianggap sepele, kemudian menjadi sesuatu yang sangat berarti dan meyakinkan ketika Ari dan Siska melangkah maju menuju ke depan awal. Sehingga tentunya ini menjadi satu hal yang juga mempersatukan kita sekalian dalam nada cinta hari ini. Ini saya lihat Ari dan Siska seperti tegar.
dari tadi senyum ini Mama Saksi, Bapak Saksi juga senyum-senyum. Untuk Ari dan Siska, Romo mau tanya, mengapa Siska memilih Ari untuk menjadi suami? Karena cinta. Semua karena cinta. Berapa lama pacaran? 2 tahun. 2 tahun waktu yang bisa singkat, bisa lama. Tetapi dalam 2 tahun tentunya mereka sudah saling mengenal satu dengan lain. Ari, apa yang paling disukai dari Siska? Perhatian. Perhatian saja. Siska, apa yang paling disukai? Cinta kasih. Jadi Ari penuh dengan cinta kasih, Siska penuh dengan perhatian, dan semua bermuara pada kasih Kristus. Inilah perjalanan cinta yang sesungguhnya di dalam hidup. Dasar yang pertama adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan yang kedua, orang yang mendirikan rumah di atas batu. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang yang juga sebenarnya tidak memiliki sesuatu yang meyakinkan di dalam dirinya. Yang kalau pada akhirnya ada banyak tantangan yang datang, ia kemudian hadir dan terbuat. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang selalu berpegang teguh pada prinsip hidup yang kuat. Orang yang selalu berpegang teguh juga kepada Tuhan. Yang kalau dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan, ia tetap berdiri kokoh. Dan itulah perjalanan rumah tangga dari Ari dan Siska yang harus terus berjalan. Bahwa dasar yang kuat itu harus didirikan di atas Kristus yang mempertemukan kalian berdua dan juga yang membimbing kalian berdua di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Cinta yang sejati adalah cinta yang penuh dengan komitmen. Cinta yang sejati adalah cinta yang didasarkan kepada rasa untuk saling percaya. Cinta yang sejati adalah cinta yang bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata indah, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata. Apalagi Ari dan Siska, tentunya ini menjadi sesuatu yang berarti dan bermakna untuk kalian berdua. Jika ada badai dan gelombang, ingat bahwa hanya dengan doa kamu berdua dikuatkan. Jika ada tantangan yang datang, hanya dengan kata cinta kamu berdua akan mengingatkan akan hari ini, hari di mana kamu berdua berjanji setia di hadapan Tuhan. Bapak dan Mama Saksi adalah pendamping kamu berdua yang juga harus saling dibangun komunikasi yang baik. Kedua orang tua telah menyerahkan kamu berdua untuk berjalan di dalam pilihan yang kamu pilih. Nyatakanlah kepada kami semua bahwa kami adalah bukti cinta yang sejati. Selamat berbahagia kepada Ari dan Siska. Selamat berbahagia juga kepada kita sekalian
bagian dari kebahagiaan Aida dan Siska dan umat sekalian yang terkasih. Tuhan memberkati perjalanan rumah tangga kamu berdua. Bunda Maria senantiasa mendoakan selalu. Amin. Terima kasih. Marilah kita mengikuti upacara peresmian perkawinan dari kedua mempelai. Kedua mempelai yang terkasih, sebelum perkawinan Anda berdua diresmikan, terlebih dahulu Anda berdua memohon restu kepada orang tua Anda sebagai bekal perjalanan Anda di hari-hari mendatang. Anak-anak ini kepada kami sebagai buah cinta perkawinan kami. Kami telah melahirkan, menjaga, dan memelihara mereka sehingga menjadi dewasa. Dan kini di hadapan-Mu kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau tetap menyertai mereka dalam hidup perkawinan mereka. Semoga mereka tetap setia satu sama lain di bawah naungan kasih dan cinta. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kami berdua mulai sekali memilih sebagai teman. Terima kasih.
Gereja Katolik. Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Terima kasih Adriano dan Francisca yang berbahagia. Sesudah berkenalan satu sama lain, sesudah saudara-saudari mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, sesudah saudara-saudari kurang lebih memahami kepribadian masing-masing dengan segi baik dan kurang baik, sesudah saudara-saudari menjadi yakin akan kemampuan saling membahagiakan, dan sesudah saudara-saudari dibimbing oleh gereja menuju sakramen perkawinan, maka kami meminta agar saudara-saudari masing-masing menyatakan maksud dan isi hati saudara-saudari dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi, orang tua serta umat sekalian yang hadir di sini. Saya persilahkan saudara dan saudari masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah sambil meletakkan tangan di atas kitab suci. Orang tua dan umat yang hadir di sini, saya Adriano Costa menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Francisca Bustrada Sambari yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam waktu dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Francisca Bustrada Sambari, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Adriano da Costa yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji kepadanya dalam waktu dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi, orang tua dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih bagi suami istri yang akan mengenakannya. Semoga kedua mempelai ini selalu diingatkan akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka saling janjikan pada hari bahagia perkawinan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Francisca Bustrada Sambari, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudariku terkasih, kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan.
disaksikan dalam perayaan suci ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Sekarang nyatakanlah cinta saudara dan saudari di hadapan umat sekalian. Saudara dan saudari sekalian, dengan demikian Ali dan Siska telah resmi menjadi pasangan suami istri dalam Gereja Katolik yang sah. Kita berikan selamat kepada mereka. Senyum sedikit, senyum. Oke. Ali dan Siska, saya menyerahkan saudara Tuhan dan kitab suci ini sebagai lambang bahwa gereja mewariskan kepadamu berdua harta yang tak ternilai untuk bekal kalian dalam perjalanan hidup, yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Semoga iman akan salib dan firman Tuhan memberi harapan dan penghiburan pada saat hidup menjadi sukar, membesarkan hati kalian di kala duka, dan membangkitkan semangat cinta sejati di saat besar. Dan semoga berkat rosario yang tulus ini, Anda berdua selalu dekat dengan Bunda Maria Ibu kita dan Ibu setiap keluarga Kristiani. Baru saja kita memulai ini menjadi di hadapan Allah dan di hadapan kita sekalian. Marilah kita mendoakan mereka agar kebahagiaan yang mereka alami saat ini tetap dirasakan dalam iman. Yang telah mengikat perjanjian nikah di hadapan, limpahkanlah berkat-Mu agar mereka dapat menghayati hidup perkawinannya dalam cinta dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga di dalam menghayati hidup yang baru, mereka tidak terdampak dalam kesusahan, melainkan senantiasa mau berkokoh dengan iman, harapan dan cinta yang Kau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh menggerakkan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua mempelai yang sudah membesarkan dan mendidik mereka, Kau berkati dan Kau lindungi sepanjang hidupnya. Kesempatan yang istimewa ini, kami mendoakan secara khusus Bapak Amandio dan Ustaz Prera dan dunia yang telah meninggal. Semoga Kau beri tempat yang layak dalam rumah-Mu. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dan damai-Mu bagi Romo, segenap anggota KOR, keluarga besar dari kedua mempelai, sahabat, kenalan yang hadir, agar mereka selalu berada dalam perlindungan. Marilah kita mohon.
Engkau akan mendengar dan menerima doa-doa kami. Bimbinglah kami semua dalam usaha menciptakan keluarga Katolik yang bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan dan Allah kami, terimalah persembahan yang kami tunjukkan untuk menyucikan perkawinan kedua mempelai ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarganya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kepada
roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengabarkan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak terhadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Monsinyur Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Madio yang telah Kau panggil, dan semua rukun keluarga besar yang kedua mempelai yang Kau panggil melalui kami semua, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam beriman, dan terimalah mereka dalam cahaya
Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dengan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesyukuran. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal dan tidak dihanyutkan oleh air bah. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar amat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Marilah kita saling membagikan salam damai Kristus.
demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Keluarga besar Costa Ferreira Gapunya, keluarga besar Sepure, keluarga besar Zulmati, keluarga besar Selam, keluarga besar Ferreira, keluarga besar SPP Katolik Simpiani Sobene, keluarga besar SPK Eswar Somelima, anggota Polri yang hadir, umat beriman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Selamat sore dan sampai untuk kita semua. Yang pertama tentu kita sekalian bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita menyaksikan cinta tidak hanya bertumbuh di SMA, tapi juga di antara lorong SD dan SMP. Mari kita berikan tepuk tangan. Ternyata di antara lorong SD 5 dan SMP Pian tidak saja hanya jalan motor dan jalan mobil, tapi juga ada jalan-jalan cinta yang bertumbuh, yang bahkan awal-awal saya dengan pastor saya tidak tahu, tapi pada akhirnya hari ini semuanya tercerahkan. Karena itu kita percaya bahwa cinta itu telah dipersatukan oleh Tuhan, dan cinta itu akan bertumbuh dan berkembang senantiasa karena doa-doa kita, terutama yang berefekasi, dukungan dari keluarga besar dan kita sekalian. Kita percaya bahwa mereka berdua akan berayu langkah dengan setia. Terutama juga pada hari ini Gereja Katolik berbahagia karena terpilihnya Paus baru, dan pada hari ini kami para imam mendoakannya dalam peristiwa pernikahan Ari dan Siska untuk pertama kali berdoa untuk bersama Paus baru. Kalian berdua ini nikah pada saat Paus terpilih, satu berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Yang kedua tentu keluarga dan kami sekalian mengharapkan agar kalian berdua yang baru memulai titik pertama dalam perjalanan perkawinan ada beragam sekali tantangan, duri, perjalanan yang masih panjang, the long journey dalam hidup kalian. Ini tentu sekalian butuh banyak cara, butuh banyak strategi untuk berjalan. Tapi saya sangka firman Tuhan yang disampaikan tadi bahwa kalau kita membangun di atas pasir, maka sebenarnya kita membinasakan diri kita sendiri. Tapi ketika kalian berdua membangun di atas batu, yakni firman Tuhan dan doa-doa yang senantiasa tulus, serta dukungan dari keluarga besar, di mana kalian berdua tidak boleh dan tidak pernah jauh dari keluarga, maka kalian akan menghadap pada kebenaran. Karena itu kepada Ari dan Siska, pertahankanlah perkawinan kalian dalam kasih Tuhan. Banyak keluarga yang mendukung dan kami sekalian yang hadir, kiranya kalian bisa bertahan hingga tua, hingga mau dijemput, sebagaimana dalam ajaran gereja satu untuk selalu. Yang ketiga, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Romano yang mohon maaf hari ini tidak hadir, yang dengan segala cara telah membantu urusan dari kedua pasangan ini. Terima kasih juga untuk para imam yang hadir, Romo Diesel, Romo Hidup, jauh-jauh dari Kupang, Romo Ampe di status keluarga. Kalau tidak hadir ini, dia tidak ada. Bahasa boleh Romo Mansuri. Juga Romo Jimmy, jauh-jauh dari Kampung, anak dia belum selesai, kepala sekolah sudah hilang.
Dan terima kasih untuk anggota KOR yang suaranya sangat merdu pada sore hari. Mari kita berikan tepuk tangan. Di bawah mudah-mudahannya dan juga sedia yang lain juga dia terakhir langsung tahu menyanyi memang. Terima kasih untuk Pak Jola dan pemain musik. Pemain musik ini juga kolaborasi ST5 dan SPVN. Ini ada kolaborasi yang bagus. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Mama Saksi yang pada sore hari ini hadir dan keluarga saya. Yang keempat dari tempat ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada hari yang berkenan dalam peristiwa kita pada sore hari ini yang agak sebentar. Dan kami keluarga mengundang kita sekalian untuk hadir dalam kegiatan resepsi yang akan berlangsung di Rumah Kefan, tepatnya jam 6 sore sebentar. Dan karena ini ada undangan oleh kita sekalian diminta hadir untuk turut serta bersama-sama untuk meriah-riahkan serta mendoakan dan mendukung kedua adik kita dalam resepsi yang berlangsung sama-sama. Saya juga sebagai kepala SPT Indonesia bersama Mas sebagai kepala SDKY sebagai Subdivisi yang sebesar-besarnya bagi kedua adik kami, Ari dan Siska, dan maaf kepada perjalanan kita selama ini yang agak kurang berkenan. Namun dengan peristiwa syukur ini kami percaya bahwa kita sekalian telah berjalan bersama dengan baik. Bagi guru yang hadir, kami sekalian mendukung mereka dalam perjalanan kalian sekalian. Akhir kata, terima kasih untuk kita sekalian. Memang selama ini hujan, saya juga ragu. Tapi saya dari mana pikir ini farm ini ada sonbah. Ini sonbah ini ada timur ini. Saya bilang presiden tidak mau diperhanakan ini sebentar mana ini karena hujan. Tapi ini hari cerah, saya sakit sedikit sonbah. Yang berjalan. Terima kasih untuk para imam yang hadir. Semoga dengan doa para imam dan terutama kita sekalian senantiasa menghidupkan menguatkan perjalanan. Tuhan memberkati sampai shalom. Rekan, kesempatan hari ini juga mengucapkan selamat berpergian kepada Ari dan Siska. Selamat berpergian juga kepada seluruh keluarga besar yang hari ini hadir. Ada tim Leste, ada dari Soe, ada dari Bere, ada dari Duka, dari Kubah, dari Atambua, semua berkumpul untuk Siska dan Ari. Kita berikan tepuk tangan bersama keluarga. Jadi hanya karena cinta kami berdua, semua keluarga yang datang berkumpul. Jadi ini bukan hanya perjalanan kehidupan yang berdua, tapi perjalanan kehidupan seluruh keluarga. Ketika kami berdua berjalan bersama dengan baik, pasti seluruh keluarga juga akan ini. Tapi ketika kami berdua sudah mulai kiri dan kanan, ingat baik-baik, keluarga akan berjauh untuk cinta kamu. Terima kasih Bapak dan Mama yang hari ini tanpa beda. Bapak dan Mama Saksi dan kita sekalian, ini tim SMP Yani dan tim SD Jaswari SMP 5 sudah bersiap-siap. Kami belum jam pelajaran selesai, kami pulang duluan karena siap untuk malam ini. Jadi
Sekali lagi selamat bersiap. Akhir kata kita sekalian, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, dan saya mengundang kedua mempelai, para prestasi serta orang tua untuk naik ke atas altar ini menandatangani surat nikah. Hanya kamu berdua sampai malam. Jangan baik-baik. Siap, selamat. Saudara dan saudara sekalian, mari kita menunjukkan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian menjalankan rumah tangga Rian dan Francisca. Doa-doa kita, semua mereka boleh kita jumpai, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.